Baik, selamat pagi anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan dengan memanjatkan doa kepada petugas diberi kesempatan untuk memimpin kita ke dalam doa. Terima kasih, kita dulu kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kebetulan kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Kasih dulu semangat kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, tetap kita semua. Oke. Sekarang luangkan absen kita. Dewiyanti, Erlinawati, Erwin, Imelda, Julina, Juli Efrata, Kesia, Mesrawati, Novelia, Wawan, Yufiana. Oke, terima kasih kepada anak kami, satu orang teman kita yang absen. Oke. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pidato kepemimpinan. Pidato kepemimpinan. Sebelum kita memasuki materi pidato kepemimpinan, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional kepada petugas. Disilakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Ibu kita Kartini, tiga ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih, bersama dulu. Baik. Sesuai dengan materi kita pada hari ini tentang pidato kepemimpinan. Sekarang terbuka buku kalian, lihat tema 7 halaman 15. Dan salah satu anak kami atau siswa kami membacakan teks pidato tersebut pada petugas, disilakan. Dan yang lain-lain, tolong kalian dengarkan isi pidato. Setelah ini nanti kalian mengidentifikasi apa isi pidato yang disampaikan oleh teman kita di depan kelas. Kepada petugas, disilakan.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita sudah membacakan teks pidato pada hari ini mengenai kepemimpinan. Dari teks pidato yang sudah dibacakan, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mengkondisikan kelompok kita masing-masing. Nanti ibu akan atau kalian mengangkat tangan 1, 2, 1, 2. Yang mana yang satu itu kelompok 1, yang mana nomor 2 itu kelompok 2. Dari sini mulai. Yang mana satu di tangan? Yang mana satu tadi di tangan? Ya. Berarti dia di kelompok 1. Yang mana yang 2 di tangan? Yang mana yang 2? Oh, berarti di sini ya. Masuk di sini kelompok 2. Itu baru yang bukan. Yang mana yang nomor 1 tadi? Sudah? Ya, duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Baik. Sekarang tugas kelompok kalian, coba kalian identifikasi apa saja poin-poin yang ada dalam teks pidato yang sudah dibacakan oleh teman kita. Kalian kerjakan sesuai kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1. Ya, kalian kerjakan sesuai kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 kalian identifikasi apa yang sudah kalian dengarkan tadi dari isi teks pidato. Setelah nanti siap, per kelompok mewakili mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Silakan kerjakan. Dikerjakan ya sesuai kelompok masing-masing apa yang sudah kalian identifikasi mengenai teks pidato yang sudah dibacakan di depan kelas tadi oleh teman kita.
Sudah? Sudah, Bu. Ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok mana yang pertama tampil? Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai mengidentifikasi teks pidato yang telah dibacakan oleh teman kalian. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Poin-poin pentingnya itu: 1. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. 2. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Apakah mereka ada kelemahan dan kelebihan? Tentu ada ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia tampil berani menyampaikan hasil diskusi begitu ya. Sekarang bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap untuk tampil? Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Poin-poin penting: perempuan mempunyai hak setara dengan laki-laki. 2. Ibu Kartini memperjuangkan hak para wanita Indonesia. Demikian diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat? Ya, baik. Mungkin dari semua yang sudah ditampilkan, baik kelompok 2, kelompok 1, hasilnya baik Pak? Baik, bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi mengenai kepemimpinan, pidato kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dia bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan di depan umum. Pidato itu ada yang tahu pengertian pidato? Ya, silakan. Arti pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Terima kasih, tepuk tangan. Benar sekali. Pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Bukan kegiatan berbicara di depan satu orang. Itu bukan namanya pidato. Namanya pidato berbicara di depan orang banyak. Seperti teman kita tadi yang sudah memberi contoh teks pidato. Berarti dia berbicara di depan teman-teman yang satu kelas, itu orang banyak ya. Kalau hanya sendiri teman itu bukan orang banyak. Tapi kalau lebih dari 1 sampai 10 sampai ke atas itu orang banyak. Baik, dalam membuat pidato ada konsepnya ya. Ini konsep pidato. Ada pembicara, ada pendengar, ada tempat, suasana saat disampaikan pidato, poin-poin penting. Kalau kalian membuat pidato, menyusun naskah pidato, tentu siapa yang berbicara kalian sendiri, ya kan? Ya, ini poinnya konsep pidatonya. Pendengarnya siapa? Tidak mungkin kalian berpidato di hutan, tidak kan? Nah, jadi kalian berpidato di depan orang banyak. Kita sudah mempersiapkan. Misalnya Bapak Presiden berpidato, apa yang perlu disampaikan berarti dia menyampaikan kepada warga negara Indonesia. Seperti kita berpidato, misalnya teman kita tadi berpidato, walaupun itu pidato Ibu Kartini,
Tapi ini pendengarnya adalah teman. Pendengar. Kalau kita, seperti tadi teman kita Sinisrawati, dia berbicara menyampaikan pidato. Lalu pendengarnya siapa? Siswa, temannya. Tepat, mana tepat yang layak untuk disampaikan pidato. Ada suasananya. Suasana saat menyampaikan pidato. Poin-poin penting di pidato, apa yang perlu kita sampaikan pada pidato tersebut. Kita harus benar-benar membuat pidato tersebut sesuai poin apa yang harus kita sampaikan. Seperti contoh tadi pidato yang sudah disampaikan oleh teman kita Miss Rawati. Dari penjelasan Ibu ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Baik. Sekarang kita coba sesuai kelompok kita buat skema pidato yang sesuai kelompok masing-masing. Skema pidato kalian buat nanti seperti ini, dan kalian buat per kelompok kalian apa tema pidato kalian, judulnya dan poin-poin penting, ya. Ya, skemanya seperti ini. Ini ada konsep, ya. Konsep. Ada tema. Judul. Dan poin penting. Kalian coba buat per kelompok, ya. Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Dikerjakan ya. Dikerjakan. Kerjasama, ya, dalam kelompok. Kerjakan bagaimana konsepnya. Ada tema seperti yang sudah dibacakan teman kita tadi di depan kelas, ya, contoh teks pidato tadi, ya. Nanti kalian rancang apa
tema pidato kalian dalam kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak mungkin sama ya. Beda kelompok pasti beda pendapat. Silakan. Ya, dikerjakan ya. Kerjasama yang baik. Membacakan hasil kelompoknya nanti ganti-gantian ya. Siap? Oke. Kalau sudah siap, yang sudah siap unjuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2 sudah siap. Siapa yang duluan tampil? Kelompok 1. Silakan membacakan hasil diskusi yang mengenai skema pidato. Silakan. Mengenai apa? Mengenai Skema pidato. Rancangan konsep. Tema yaitu kesehatan. Judul yaitu pentingnya olahraga. Poin-poin penting yaitu 1. Dengan olahraga secara rutin dan tubuh kita lebih sehat dan kuat. 2. Membantu menjaga berat badan yang sehat. 3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Demikian hasil dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu adalah mengenai kesehatan.
kelompok 1? Hah? Ada? Sekarang tampilan kelompok 2. Tampil. Presentasikan apa hasil kelompoknya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Skema pidato, rancangan konsep, tema, lingkungan, judul lingkungan sekolah, poin-poin penting. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk senantiasa kita juga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan indah akan memberi dampak positif bagi kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu adalah tentang apa tadi? Tentang lingkungan sekolah, tadi tentang kesehatan. Kesehatan itu menyangkut kita harus olahraga, iya kan? Dan pidato kelompok 2 mengenai lingkungan sekolah. Mungkin dari situ pemahaman anak-anak kami sudah mulai bisa merancang yang namanya pidato mengonsep, ada temanya, ada judul, dan ada poin-poin penting. Seperti itu kira-kira dalam menyusun pidato. Ada pertanyaan? Ada? Sudah mengerti semua? Baik, kalau yang sudah mengerti semua, kita akan lanjutkan materi kita. Dan kita selanjutnya yaitu cara menyikapi pubertas. Kembali menulis ya. Pubertas itu istilahnya atau artinya pertumbuhan, ya kan? Pertumbuhan dari bayi, balita, baru remaja, itu namanya menuju pubertas, perkembangan pertumbuhan manusia, ya. Cara menyikapinya bagaimana? Ya, itu cara menyikapi
masa pubertas. Itu masa pubertas itu dari kelas 6 SD ya ke atas. Ada pertumbuhannya ya. Catat ya. Menjaga kebersihan tubuh. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. 3. Hati-hati dalam bergaul. Ya, ada pergaulan bebas ya. Sehingga kita harus hati-hati. 4. Rajin beribadah. Pertama dulu kita harus rajin beribadah supaya kita terjauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Catat ya. Ya, dari penjelasan Ibu tentang pubertas ini, cara menyikapinya, ada pertanyaan? Iya, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan gambar atau gambar ini seperti ini. Ini masa pubertas ya. Seperti contoh ini sudah dilihat ya. Ini anak perempuan, mereka sama-sama perempuan ya. Sama-sama perempuan. Kalian tahu ini Julina sama-sama perempuan. Ini laki-laki atau perempuan? Iya. Ini anak perempuan dan ini remaja perempuan. Sudah bisa membedakan ya? Sudah bisa dibedakan ya? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang setelah kalian identifikasi perbedaannya, kalian didiskusikan dalam kelompok kalian ya. Kelompok 1 tadi, kelompok 2. Apa yang kalian amati di gambar ini? Apa perbedaannya? Bagaimana perkembangannya menuju masa pubertas sesuai yang sudah kita pelajari? Pubertas itu perkembangan, pertumbuhan seseorang. Sudah bisa? Atau Ibu pegang aja supaya lebih paham kalian? Ayo kalian amati dulu ya. Khusus di sini dulu biar jelas. Kalian amati berapa orang di dalam gambar ini. Nah, kalian tulis. Setelah kalian amati, kalian catat apa yang terjadi dalam gambar ini. Apa yang ada dalam gambar ini. Dan begitu juga kelompok 2. Kalian amati dulu apa yang ada dalam gambar ini. Setelah kalian amati, tentu kalian diskusikan dan kalian catat di LKPD kalian. Setiap kelompok, baik kelompok 2 dan kelompok 1 maupun kelompok 2, dan bisa disajikan nanti di depan kelas hasil diskusi tentang gambar tersebut. Ya, bukan kalian gambar ya, tapi kalian amati apa maksud gambar ini ya. Bagaimana masa pertumbuhan perkembangan gambar ini. Sudah? Mau Ibu tampilkan lagi tidak? Sudah jelas? Oke.
Kalian kerjakan di LKPD kalian ya. Ibu akan membagikan lagi LKPD. Untuk kelompok 2 ganti-gantian untuk tampilan, karena namanya kelompok itu ganti-gantian ya, bukan itu aja yang kan atau mempresentasikan, tapi giliran kan gitu kerjakan. Ibu akan lengketkan di sini ya. Nampak? Oke, kalian amati dan apa arti dari gambar tersebut mengenai masa pubertas. Kalian diskusikan dalam kelompok kalian ya.
mati bersama kelompoknya, jangan hanya sendiri yang mengerjakan. Ini kalian amati juga dan pendapat kalian sampaikan sama kita kelompoknya supaya nanti seragam jawabannya. Siap? Kalau sudah siap, kelompok lagi tampil ya, membacakan hasil diskusinya. Ya. Silakan kelompok siapa yang tampil duluan? Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1. Di dalam gambar tersebut, 1. Ada 2 orang perempuan. 2. Ada 1 anak perempuan dan 1 anak perempuan remaja. 3. Di dalam gambar tersebut, anak perempuan yang badannya kecil dan anak perempuan remaja dewasa. 4. Anak perempuan rambutnya kecil dan anak perempuan remaja panjang rambutnya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu masuk diskusi kelompok 1 mengamati gambar tersebut. Iya benar, di situ ada 2 orang. Iya kan? Sama-sama mereka perempuan, tapi beda tinggi badan, beda juga rambutnya, banyak sekali perbedaan. Itulah masa pertumbuhan pubertas, perkembangannya dari kecil dia itu lama-lama menjadi besar dan dia mengalami masa pubertas. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan sekali lagi. Apakah ada sanggahan dari kelompok 2? Tidak. Ada sanggahan? Tidak. Sekarang yang mau tampil siapa? Kelompok 2 disilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih banyak untuk kelompok dan tepuk tangan. Ya, benar sekali, semua benar, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali, sesuai gambar yang sudah
yang sudah diidentifikasi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Ini anak perempuan kecil, dan ini anak perempuan remaja. Tentu ada perbedaan, baik cara berpikirnya, cara penampilannya. Kalau masih anak balita, tentu cara menjaga dirinya dulu, menjaga kebersihannya masih di bawah naungan orang tua. Kalau sudah dewasa, seperti dewasa di gambar ini, anak perempuan remaja ini, tentu tanpa kontrol dari orang tua, disuruh orang tua untuk kebersihan tubuhnya. Karena dia sudah dewasa, tentu dia bisa bertindak sendiri, bisa merawat diri sendiri. Itulah perbedaan anak perempuan dengan anak perempuan remaja. Baik, dari situ semua ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, silakan kumpulkan dulu tugas kelompoknya dulu ya. Tugas kelompoknya. Dikumpulkan tugas kelompoknya tadi ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari hasil diskusi kita bersama, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas mandiri, ya. Tugas mandiri untuk dikerjakan di sini. Ini LKPD ini bukan mereka. Kerjakan ya. Kalau ada soal yang kurang dipahami, ditanya sama ibu ya. Dikerjakan sesuai apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi hingga sampai saat ini. Kalau ada soal yang kurang paham, ditanyakan sama ibu ya, silakan. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, dan kelas. Silakan. Waktunya 5 menit. Jangan mengerti. Kerjakannya. Kalau ada soal yang kurang paham, kurang dimengerti, bisa ditanyakan sama ibu.
Kalau ada soal yang kurang paham bisa ditanya sama ibu ya. Ya, Bu. Ibu akan mengoreksi hasil komputer tadi ya. Ya, Bu. Jadi ibu akan bagikan.
Ya. Kalau udah siap diserahkan depannya, biar dikoreksi. Yang tertibnya. Ditulis nama ya. Kerja kalian sudah ibu koreksi, nilai kalian bagus-bagus ya. Dijawab depannya Erlina, terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Yufiana, Dewi, Note, Martin, Melda, Mawan, Diana, Lufiana, udah tadi. Oh, semesta. Juni Efrata. Terima kasih sudah mengerjakan soal-soalnya dan nilai kalian bagus-bagus ya. Oke. Sudah kalian lihat nilai kalian? Bagaimana, puas? Oke. Bagaimana pelajaran kita hari ini?
Senang tidak? Adakah yang anak-anak kami tidak suka dengan cara ibu mengajar? Bagaimana? Tidak? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Ya? Betul? Sudah paham kalian semua materi apa yang ibu sampaikan? Dari awal tadi pembelajaran hingga sampai detik ini mengenai pidato, kepemimpinan dan masa pubertas. Sudah paham semua ya? Oke, terima kasih kepada anak-anak kami. Dan jika ada yang kurang berkenan di hati anak-anak kami selama pembelajaran kita, mohon dimaafkan ya. Selanjutnya, pelajaran kita untuk pertemuan berikutnya mengenai percakapan. Tadi kita udah pidato ya, kepemimpinan, dan untuk selanjutnya pelajaran selanjutnya mengenai percakapan. Senang tidak? Mau belajar percakapan? Oke. Apapun yang kalian terima pada hari ini, materi yang sudah ibu sajikan, dan kalian juga harus belajar di rumah, bukan hanya di sekolah. Apa yang sudah dipelajari di sekolah, setelah sampai di rumah, dipelajari ulang ya, supaya lebih paham. Dan apa nanti yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di waktu berikutnya untuk les bahasa Indonesia. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, terlebih dahulu kita menutupnya dengan doa kepada petugas di selatan. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolongan kepada kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Tiada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan namamu di surga. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Antarlah kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi.